Shalom para penggiat anak di Indonesia. Bagaimana kabarnya? Social distancing kita sudah dari awal Maret, pertengahan Maret lah, sampai April. Ini sudah pertengahan Mei, sudah 2 bulan sekitaran kita social distancing ya. Saya amati gereja-gereja, sekolah minggu departemen anak banyak ada yang membuat tayangan YouTube, dan ada yang mengajar lewat WhatsApp, ada yang mengajar lewat Instagram, macam-macam ya. Nah, hari ini saya akan membagikan metode-metode apa yang kira-kira bisa memperkaya pelayanan anak dalam situasi social distancing ini. Saya akan membagikan materi yang pernah saya buat, tapi yang kira-kira bisa disulap untuk suatu tayangan yang bisa ditonton oleh anak-anak. Yang pertama adalah kantong rahasia. Nah, gimana sih kantong rahasia itu? Ya, saya ajak kita jalan-jalan ke website saya dulu ya. geniuscaraalkitab.com. Baik, ini website yang Tuhan percayakan untuk saya kelola, geniuscaraalkitab.com, dengan satu materi judulnya Kantong Istimewa, Kantong Rahasia. Ya, Kantong Istimewa, Kantong Rahasia. Jadi materinya nggak harus ini ya, maksudnya ayat firman yang kita pakai nggak harus ini, terserah kakak mungkin mau mengajarkan pengajaran dari buku yang kakak pakai, kita contek metodenya saja, atau kalau kakak nggak memakai satu buku tertentu, pakai materi ini juga boleh, ya, free download semuanya. Ini adalah materi ke-9, kalau Anda sulit untuk mendapatkan link ini, gampang, Anda tinggal ketik di sini kantong istimewa, kantong rahasia, scroll terus ke bawah, cari yang ini, saudara. Cari yang ketik kata yang Anda cari. Nah, ketik kata yang Anda cari, nanti Anda tinggal ketik di situ kantong istimewa, kantong rahasia. Ya, di sini, saudara. Wih, jauh sekali. Nah, ini dia. Ada ketik kata yang Anda cari, Anda ketik aja di sini. Kantong istimewa, kantong rahasia. Klik. Nah, nanti dia akan search atau mencari secara otomatis kepada tulisan yang dimaksudkan. Nah, dapatkan saudara? Kantong istimewa, kantong rahasia. Kalau sudah Anda klik judulnya ini, di sini kita akan mendapatkan satu materi. Nanti kalau teman-teman mau membuat tayangan untuk ditayangkan di YouTube, atau untuk ditayangkan di WhatsApp, atau untuk ditayangkan di Instagram, ini sebenarnya game yang kita pakai untuk menyampaikan firman Tuhan atau untuk menyampaikan cerita kita. Ya. Jadi kita akan siapkan satu kantong yang berisi benda-benda yang berhubungan dengan beberapa tokoh yang akan kita bahas. Tapi tokoh-tokoh ini harus Anda ambil tokoh-tokoh yang sama ininya, sama karakternya. Misalnya tokoh yang setia, bisa Musa, setia dalam segenap rumah Tuhan. Terus misalnya kayak Daud, itu setia perkara kecil. Kayak misalnya Nuh, itu setia menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Beberapa tokoh yang setia semua. Nah, kita kumpulkan benda-benda yang terhubung dengan tokoh-tokoh ini, benda-benda kecil yang kita bisa masukkan ke dalam kantong. Tentunya nggak mungkin kita masukkan bahtera besar, kantongnya mau seberapa besar ya. Setidaknya kayu lah, potongan kayu bisa untuk mengingatkan pada Nabi Nuh dan seterusnya. Ya, benda-benda yang kita simpan dalam kantong yang terkait dengan tokoh-tokoh yang akan kita bahas. Ya, setelah itu nanti ada dua guru atau kita libatkan salah satu anak, guru yang bercerita dengan guru lain atau guru yang bercerita dengan salah satu anak, untuk dalam rekaman itu dia matanya ditutup atau boleh melihat ke belakang, maksudnya nggak boleh melihat, dan kantong rahasianya itu diletakkan di belakang gitu. Nanti anak ini harus meraba dan dia harus menebak itu benda apa gitu. Kalau sudah menebak itu benda apa, Anda bisa cantumkan nama-nama tokoh yang akan dibahas, lalu dia suruh menebak. Kira-kira kalau batu itu terkait dengan tokoh apa? Oh, Daud. Karena Daud waktu mengalahkan Goliat itu dengan 5 batu licin. Nah, misalnya seperti itu. Baru nanti setelah anak ini berhasil menebak, benda itu dikeluarkan dari kantong rahasia, lalu diceritakan tokohnya.
Lalu nanti kita mau beralih ke tokoh 2, minta anak itu meraba lagi, menebak, kalau berhasil menebak, boleh dikeluarkan bendanya, lalu dia suruh menebak benda itu terkait dengan tokoh apa. Tokoh apanya atau tokoh siapanya itu bisa Anda keluarkan berupa gambar, atau Anda keluarkan berupa nama saja, atau Anda tulis di papan tulis, terserah Anda lah. Pokoknya menjodohkan antara benda dalam sebuah kantong rahasia yang tidak boleh terlihat dengan tokoh. Nah, itu adalah tidak sama seperti kita tiba-tiba mengeluarkan benda sebagai alat peraga. Ada gamenya sedikit, di mana anak yang ditutup mata atau rekan guru yang ditutup mata itu harus meraba dan menebak benda itu apa. Dan usahakan nggak usah pakai latihan, karena kalau pakai latihan nanti nggak natural. Kalau orang yang mau menebak itu sudah tahu benda-bendanya apa, nggak natural. Beneran memang yang orang yang kita ajak bermain game ini, beneran dia belum tahu apa yang ada di dalam kantong rahasia itu. Nah, ceritanya bisa kakak kembangkan, nggak harus cerita persis seperti yang ada di website saya, Jenny Alkitab ini. Nah, di sini saya memuat, di situ ada di dalam kantong rahasia, di dalam materi ini ada baju popok bayi, batu, ballpoint, benang, roti, Alkitab, juga apa ini saudara? Ini benda-bendanya, ya, alat-alat yang dipakai. Dimasukkan dalam kantong, kalau bisa idealnya kantongnya yang ada talinya bisa diserut, ditutup begini ya saudara, itu ideal sekali. Atau bisa kardus yang tutupnya bisa mudah dibuka, ditutup, dan penutup mata untuk orang yang akan menebak benda itu apa. Jadi kita menggunakan metode indra beraba, kita menggunakan metode game, kita menggunakan metode tebak-menebak, kita menggunakan metode menjodohkan antara barang-barang kecil itu dengan tokoh. Kalau tokohnya itu berupa tulisan, berarti Anda menggunakan metode huruf. Kalau tokohnya itu berupa gambar, berarti Anda menggunakan metode gambar. Dan kita padukan dengan story. Jadi menebak benda, ceritakan tokohnya, menebak benda, menjodohkan dengan tokoh, ceritakan lagi. Jadi di antara story yang satu dengan story yang lain, ada games-nya. Gitu. Dan itu di video. Hasil videonya nanti untuk cerita selama social distancing ini. Nanti di video berikutnya saya akan berikan trik-trik yang lain, metode-metode lain yang bisa dipakai dari website Jenny Alkitab. Baik, semoga bisa menjadi inspirasi buat kita, karena ada guru-guru yang udah mulai bingung gimana nih kalau gini-gini terus kayaknya bosen nih, gitu kan. Nah, harus ngulik dong, harus kreatif dong, ya. Dan berkati pelayanan Anda.